warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Nama saya Reja Setiawan. Perkenalkan, nama saya Maulana Habib Hasan. Perkenalkan, nama saya Keja Gusti Amanda Utami. Perkenalkan, nama saya Zalfana Rizka. Perkenalkan, nama saya Geni Sayun Tias. Perkenalkan, nama saya Rizka Nuraini. Dari kelas 8F SMPN 1 Sidomulyo ingin mengerjakan tugas bahasa Indonesia yaitu drama Sangkuriang yang diberikan oleh Ibu Yuyun Hapsarianti. Alkisah di daerah Jawa Barat, hiduplah seorang putri yang cantik bernama Dayang Sumbi. Pada suatu hari ketika Dayang Sumbi sedang berjalan ke hutan, selendang yang ia pakai terbang terbawa angin. Karena malam sudah larut, ia merasa takut untuk mengambil selendang itu. Tanpa disadari, selendang aku di mana ya? Apakah terbang terbawa angin? Sumbi. Siapapun yang menemukan selendangku, jika dia perempuan akan kujadikan saudara, dan jika dia laki-laki akan kujadikan suamiku. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba seekor anjing jantan berwarna hitam datang menghampirinya sambil membawa selendang miliknya. Baiklah anjing, aku akan mempertanggungjawabkan ucapanku. Meskipun kau seekor anjing, aku tetap bersedia menjadi istrimu. Mendengar perkataan Dayang Sumbi, sang anjing pun mengiyakan perkataan Dayang Sumbi. Dan beberapa tahun kemudian mereka dikaruniai seorang anak bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh besar menjadi anak rajin dan pandai, namun ia tidak tahu bahwa Sang Tumang adalah ayah kandungnya. Suatu hari ia ditemani Tumang pergi ke hutan berburu rusa untuk ibunya Dayang Sumbi. Karena seharian tidak mendapat buruan, Sangkuriang kesal dengan Tumang dan tidak sengaja anak panahnya meleset tepat ke kepala Tumang. Dan akhirnya Tumang pun tewas seketika. Hai, Tumang, mengapa kau diam saja? Ayo cari rusanya. Hei, tidak, aku telah membunuhnya. Bagaimana ini? Dan ternyata Sangkuriang mengambil hati si Tumang, kemudian memberikan hati itu ke ibunya untuk dimasak. Bu, ini hati yang kuburu di hutan tadi. Jangan lupa untuk dimasak ya, Bu. Terima kasih anakku. Oh iya Sangkuriang, di mana Tumang? Bukankah ia tadi bersamamu? Iya, begini Bu. Maaf, aku telah membunuhnya. Hati yang ibu makan adalah hati si Tumang. Karena selagi kami di hutan, kami tidak mendapatkan hasil buruan. Apa? Tidak seharusnya kau melakukan itu Sangkuriang. Kau tega sekali, dasar anak durhaka. Pergi sana dan tak usah kembali lagi. Baiklah, kalau begitu Bu, aku akan pergi sekarang juga. Sakit sekali. Sambil memegang kepala yang sakit, ia berlari ke hutan dan akhirnya jatuh pingsan. Lalu ditemukan oleh Ki Ageng di tengah hutan. Dan ia pun tidak ingat apa-apa. Kakek siapa? Aku ada di mana? Sakit sekali. Tenanglah anak muda, nama kakek Ki Ageng. Kakek adalah seorang petapa di sini. Kakek menemukanmu saat mau pingsan di hutan. Baik-baik, Kek. Terima kasih. Ia dibawa ke rumah kakek Ki Ageng dan di sanalah ia diajari banyak hal oleh sang kakek.
Dan beberapa tahun kemudian ia tumbuh beranjak dewasa. Ia berganti nama menjadi Jaka, pria yang tampan dan sakti mandraguna. Aku sudah beranjak dewasa. Terima kasih ya Kek, sudah mengajariku banyak hal. Ya, Jaka, sama-sama. Jaka, mau pergi kemana? Kek, aku penasaran dengan asal-usul diriku yang sebenarnya. Boleh tidak aku berkelana untuk mencari asal-usul diriku yang sebenarnya? Baiklah, tapi berhati-hatilah, Jaka. Ya, terima kasih Kek. Jaka pun menyusuri hutan. Di tengah hutan ia melihat sebuah pondok. Dan tepat pada saat itu ia juga sedang kehausan. Dan ia bertemu dengan wanita cantik jelita. Permisi, apakah ada orang di sini? Bolehkah aku minta air minum di sini? Ya, tentu saja boleh. Tapi siapakah dirimu? Terima kasih. Oh, namaku Jaka. Siapa namanya? Namaku Dayang Sumbi. Nama yang bagus. Terima kasih Jaka. Kau dari mana dan mau kemana? Aku dari suatu tempat yang jarang orang lain kunjungi. Aku ingin mencari asal-usul diriku dan aku sangat lelah. Kau lelah. Mengapa tidak tinggal di pondokku untuk sementara? Hanya ada aku dan 2 bibiku di sini. Boleh. Oh, terima kasih Dayang Sumbi. Aku ingin pergi berburu ke hutan. Kenapa ada luka itu di kepalamu, Jaka? Aku tidak tahu kenapa. Yang pasti hatiku hanya untukmu seorang Dayang Sumbi. Kau harus menikah denganku. Mendengar perkataan Jaka, Dayang Sumbi pun menunda jawabannya. Ia pun terheran-heran dengan bekas luka yang ada di kepala Jaka. Kenapa luka di kepala Jaka sama seperti luka di kepala Sang Kuryang dahulu? Apakah benar dia memang anakku? Jika dia memang anakku, aku tidak mungkin menikah dengannya. Apa aku beri 2 syarat saja ya? Jika dia memang berhasil melakukan 2 syarat tersebut, dia akan menjadi suamiku. Tetapi jika tidak, dia tidak akan menjadi suamiku. Keesokan harinya, Dayang Sumbi mengajukan 2 syarat tadi ke Jaka. Aku memberikanmu 2 permintaan jika memang kau bersikeras untuk menikahiku. Kau harus membuat perahu dan danau, tetapi danau dan perahu tersebut harus jadi sebelum matahari terbit ke timur. Apa kau sanggup? Baiklah Dayang Sumbi, aku menyanggupi permintaanmu. Setelah itu, Jaka atau Sang Kuryang pun pergi untuk menyelesaikan tugasnya dan meminta bala bantuan kepada para makhluk halus. Jin, bantu aku menyelesaikan 2 permintaan dari Dayang Sumbi. Wahahaha, apa permintaannya? Saya siap membantu. Mulai menggali tanah untuk membuat danau dan buatlah perahu itu semua sebelum matahari terbit ke timur. Ya, gampang itu. Hahaha. Saat sore hari, 2 bibi dari Dayang Sumbi mengintai pekerjaan Jaka atau Sang Kuryang. Ia pun terkejut karena pekerjaannya hampir selesai. Oh tidak, 2 permintaan Dayang Sumbi akan dikabulkan. Aku harus bilang ke Dayang Sumbi. Dayang gawat, 2 permintaanmu akan selesai Dayang. Mungkin. Lalu apa rencanamu? Hei, kemarilah. Bagaimana caranya? Jadi begini saja, kita ikut sertakan masyarakat untuk menumbuk padi dan menggelar kain sutra berwarna merah agar seperti cahaya matahari pada saat subuh. Bagaimana? Ide bagus. Semua warga membantu Dayang Sumbi. Ada yang menumbuk padi, menggelar kain sutra merah, dan terdengar suara ayam berkokok tanda pagi hari datang. Kuryang, kau telah gagal menyelesaikan tugasmu. Kita batal menikah. Dan akhirnya Sang Kuryang pun kesal dengan perkataan Dayang Sumbi. Ia pun pergi ke danau dan menendang perahu buatannya. Ah tidak mungkin. Demikianlah legenda Sang Kuryang yang berasal dari Jawa Barat.
Akhirnya Dayang Sumbi melarikan diri ke daerah Gunung Putri dan berubah menjadi bunga jaksi. Lalu sang kuryang pun menghilang ke alam gaib di dalam gua.